Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Asajidah dari Prodi Akhwan Syahsiah kelas A dalam rangka tugas mata kuliah kewarganegaraan yang akan mengimplementasikan implementasi penegakan hukum di Sumbawa. Di sini saya mengambil 3 contoh implementasi penegakan hukum di Sumbawa. Masalah yang pertama adalah kecurangan dalam pemberian hak gaji. Yang kedua, tindakan kekerasan kepada anak. Dan yang ketiga adalah bullying. Yang pertama-tama akan kita bahas adalah kecurangan dalam pemberian hak gaji, yaitu tidak diberikannya gaji kepada para pekerja. Tidak diberikannya gaji dikarenakan faktor adanya kuasa dari atasan yang semena-mena kepada bawahannya. Padahal setiap pekerja memiliki hak untuk diberikannya gaji yang sesuai dari kesepakatan antara atasan dan bawahan. Masalah yang kedua yang akan kita bahas adalah tindakan kekerasan terhadap anak. Ya, tindakan kekerasan kepada anak atau bisa juga kita sebut kurangnya perlindungan pada hak yang dimiliki oleh anak. Pada hakikatnya, setiap anak memiliki hak untuk berpendapat pada apa yang dia alami. Salah satu contoh dari kekerasan kepada anak yaitu anak yang dididik keras oleh orang tuanya untuk mendapatkan nilai yang bagus atau peringkat yang bagus di sekolahnya. Tidak heran jika para orang tua memberikan ancaman kepada anaknya seperti memukul, membentak dengan keras. Biasanya, ancaman ini diberikan oleh para orang tua agar dapat memotivasi anaknya agar lebih patuh kepada orang tua dan lebih bersemangat. Padahal, tindakan ini digunakan untuk mewujudkan ekspektasi orang tuanya. Nyatanya, setiap anak yang dididik dengan keras oleh orang tuanya akan memberikan dampak buruk pada anak, seperti trauma dan semakin melakukan hal yang buruk. Selanjutnya, masalah yang ketiga adalah bullying. Bullying ini sering terjadi di antara perbedaan umur, ekonomi, fisik, maupun perilaku. Bullying ini juga bisa berupa lisan maupun tindakan kekerasan fisik. Tak jarang, banyak dari korban bullying yang ingin mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Nah, bagaimana solusi hukum yang tepat untuk menangani ketiga implementasi dari sudut hukum? Yaitu, dari sudut pandang hukum kita bisa melihat solusinya dari Pancasila atau Undang-Undang Dasar yang berlaku. Nah, solusi yang pertama-tama yang akan saya bahas adalah solusi masalah kecurangan dalam pemberian hak gaji. Yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa didiskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tentang ketenagakerjaan. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa didiskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Dan solusi dari kekerasan dan bullying terhadap anak yaitu sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia, kekerasan terhadap anak sudah melanggar sila kedua,
yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan itu tertulis pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan juga ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyangkut tentang pelaku bullying terhadap anak dapat dipidana. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Oke, bagaimana sikap kita menghadapi ketiga implementasi tersebut di lingkungan sekitar kita? Yaitu menurut saya, sikap yang tepat untuk menangani ketiga implementasi di lingkungan kita yaitu 1. Menasihati kepada orang yang berada di situasi sesuai kejadian di atas. Yang kedua adalah menginformasikan kepada masyarakat di lingkungan sekitar kita seperti Pak RT dan Pak RW. Dan yang ketiga adalah melapor kepada pihak yang berwajib. Baiklah, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.